tinggi, berarti itu diduga adalah infeksi, ya, laju tidak berdarah. Kemudian ada yang namanya limfosit, ya, arti kita bicara limfosit. Limfosit tadi ini sel T, ya, sel T itu sinonimnya limfosit T, sel B limfosit B. Kalau kadar limfositnya tinggi, maka dia diduga infeksi, ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca parameter biokimia pada seseorang, ya. Oke, lihat nih. Nah, ini ada parameter biokimia darah. Kalau ambangnya di atas ini, maka terjadi suatu permasalahan, ya. Kalau di bawah ini juga terjadi suatu permasalahan. Misal, hemoglobinnya di bawah dari 13 atau 16, berarti dia anemia. Ya. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu apa? Habil. Nah, ya, kadar oksigen dalam darah. Lihat di sini. Leukosit, sel darah putih, 5 sampai 10 kali 10 pangkat 3, itu berarti 1000. 5.000 sampai 10.000. Kalau leukositnya tinggi, berarti dia infeksi. Ya. Kalau terjadi infeksi, maka kita harus memberikan antibiotik. Ya. Memberikan antibiotik sesuai yang saya arahkan kemarin, empiris dulu, ya. Setelah 72 jam baru diberikan antibiotik apa yang sesuai sama pasien tersebut. Ya, jangan sembarangan memberikan antibiotik. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ada lajur darah, LED, ya. Ada limfosit nih, limfosit inilah sel darah putih juga, ya. Tadi sel B, sel T. Kalau limfositnya tinggi, misalnya limfosit B tinggi, berarti sistem antibodinya tinggi, ya. Antibodinya tinggi. Kemudian ada basofil, eosinofil, itu juga sel darah putih. Jadi untuk menentukan seseorang itu dia infeksi atau enggak, lihat dari profil darahnya. Apalagi di profil sel darah putih. Nggak boleh sel darah putih itu terlalu tinggi, ya, bahaya. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya untuk menghentikan perdarahan. Ya, untuk apa? Menghentikan perdarahan. Ketika kita kena pisau, langsung seketika darahnya berhenti. Nah, itulah kerjanya si trombosit. Dia menghentikan perdarahan dengan cara ngebekukan darah, atau kita sebut dengan platelet. Ya, trombosit itu sinonimnya platelet. Jadi darahnya beku, berhenti. Ya. Tapi kadarnya nggak boleh banyak dalam tubuh. Dia hanya keluar pada waktu-waktu tertentu ketika luka. Dia keluar untuk menghentikan pendarahan, gitu ya. Makanya kalau orang terkena penyakit jantung koroner, kadar trombositnya terlalu tinggi. Akibatnya apa? Pasiennya diberikan obat antiplatelet. Jelas ya? Platelet tadi untuk membekukan darah. Jadi kalau kita berikan antinya, darahnya jadi apa? Cair. Jelas? Makanya orang yang kena DBD, trombositnya drop. Maka disebut dengan demam berdarah. Karena trombositnya turun. Kalau trombosit terlalu rendah, maka akan terjadi perdarahan. Karena encer, bisa keluar dari hidung, dari telinga. Karena darahnya terlalu encer, trombositnya drop. Makanya kalau kena DBD itu pasti perdarahan. Ya. Makanya untuk cara mengatasinya, naikkan trombositnya biar nggak terlalu encer, biar terjadi penggumpalan darah. Tapi nggak boleh terlalu tinggi, nanti nyumbat. Ya, nggak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu tinggi. Kadarnya dari 150 sampai 400. Nah, jadi fungsinya trombosit seperti itu. Jadi fungsi-fungsi di dalam komponen di dalam protein di dalam darah itu banyak. Ya. Kemudian ada lagi parameter SGOT/SGPT. Ya, ini parameter untuk melihat kerusakan hati, fungsi hati. Makanya kalau SGOT/SGPT-nya tinggi, ini dapat menyebabkan kerusakan hati, ya, disebabkan oleh kerusakan hati. Tandanya bisa kita lihat dengan melihat mata dan kukunya kuning. Pasien yang SGOT/SGPT-nya tinggi yang mengalami penyakit kerusakan hati, mata dan kukunya jadi kuning. Kenapa bisa jadi kuning? Karena di hati itu ada namanya kandungan bilirubin. Bilirubin itu warnanya kuning. Ketika hatinya rusak, bilirubinnya bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Kalau masuk ke dalam pembuluh darah, dia bisa singgah ke mata, bisa singgah ke kuku, bisa singgah ke kulit, akhirnya kuning. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat orang sakit kuning, berarti dia SGOT/SGPT-nya masih tinggi.
ya, SGBT. Kemudian apalagi kalau semakin parah, jadilah namanya sirosis hati. Sirosis hati itu perutnya besar karena pembengkakan hatinya. Isinya adalah cairan, namanya asites. Makanya harus dimasukkan selang melalui perutnya. Nanti selangnya itu mengeluarkan cairan. Ya. Dan dengan penambahan obat diuretik ya, terutama diflosemid, itu mengeluarkan cairan semua. Ya. Nah ini parameter kerusakan hati. Kemudian ada lagi parameter kerusakan ginjal. Nih fungsi ginjal. Apa yang diukur? Kreatinin dan BUN, blood urea nitrogen. Jadi kalau kreatininnya lebih, ini kan unit per liter ya, biasanya itu miligram per desiliter. Kalau laki-laki itu kreatininnya dari 0,7 sampai 1,2. Ya perempuan dari 0,7 sampai 1,1 gitu ya. Nah itu harus segitu batas kadar kreatinin. Kalau lebih dari itu maka pasiennya bisa dikategorikan dia sakit gagal ginjal. Ya. Nah ada obat-obat yang dapat meningkatkan serum kreatinin darah, yaitu obat golongan fluoroquinolone. Ya, ada yang tahu apa obatnya? Nah, buka UPP-nya apa coba fluoroquinolone? Apa coba fluoroquinolone? Bukan siapa? Buku aja yang baru, bukan baca. Lah, apa fluoroquinolone? Apa kalau obat fluoroquinolone? Apa? Kloropil. Cari ya, apa nama obatnya ya? Ciprofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, amifloxacin, norfloxacin. Ya diingat. Nah jadi golongan fluoroquinolone itu nggak boleh lebih dari 1000 mg per hari. Quinolone Bisa menyebabkan peningkatan serum kreatinin. Akhirnya nanti pasiennya bisa kena gagal ginjal akut, ya. Nah itu obat-obat golongan fluoroquinolone. Apalagi obat-obat golongan aminoglikosida. Aminoglikosida apa contohnya? Aminoglikosida. Nah, iya sudah bisa. Terus getah miskin. Nah itu dia. Aminoglikosida. Nah itu pemakaiannya harus diperhatikan antibiotik itu. Ya, karena kalau lebih nggak sesuai dengan dosisnya dia bisa merusak ginjal. Caranya dengan meningkatkan itu serum kreatinin. Kalau serum kreatinin meningkat, ini pasiennya bisa kena gagal ginjal. Ya obat-obat tadi diperhatikan. Kemudian ada yang namanya profil kolesterol. Ya. Kalau HDL itu dia high density lipoprotein. Itu seorang sering sebutnya kolesterol baik. Kenapa dia baik? Dia bisa melarutkan lemak. Yang jahat itu adalah LDL, low density lipoprotein. Karena dia low, rendah, dia nggak bisa larut dalam air. Air itu kan darah ya. Darah itu larut air. Sehingga apa, dia nggak bisa larut dalam darah. Akibatnya dia numpuk di pembuluh darah, jadilah plak. Sama HDL ini dilarutkan, jadi plaknya hilang. Masalahnya adalah kalau orang yang kadar LDL-nya terlalu tinggi, HDL-nya drop. Jelas. Kalau LDL-nya tinggi, HDL-nya drop. Yang larutkan ini siapa? Yang larutkan LDL siapa? Enggak ada kan? Nah, kalau kayak kita ya dari tadi makan gorengan, makan seblak, makan apa yang kita makannya ada minyaknya. Kenapa nggak ada penyumbatan, nggak ada plak? Karena ada HDL kita yang melarutkan itu. Tapi kalau udah semakin tua, HDL-nya ngedrop, LDL-nya makin banyak, makan yang berminyak gitu ya, makin banyak. Akhirnya dia numpuk di pembuluh darah, di dinding-dindingnya itu. Yang larutkan nggak ada lagi. Akhirnya terbentuklah penggumpalan, penyempitan, jadilah penyakit PJK, penyakit jantung koroner. Nah, LDL itulah disebut dengan kolesterol jahat karena dia nggak bisa larut gitu ya. Untuk melarutkannya perlu HDL untuk melarutkannya. Kemudian bagaimana cara kita menurunkan ya? Kalau HDL kita ini terlalu rendah, nggak bisa melarutkan si LDL, bagaimana caranya? Dengan pemberian obat. Ingat, pemberian obat untuk kolesterol itu beda jenis. Lihat siapa yang paling tinggi kadarnya. Misalnya pasien yang kadarnya LDL-nya yang tinggi, maka pemberian pertama adalah golongan statin. Karena statin adalah menurunkan LDL, meningkatkan HDL.
Statin menurunkan LDL, meningkatkan LDL. Contoh obatnya atorvastatin, Simvastatin. Nah, yang belakang statin. Itu lini pertama untuk LDL yang tinggi, ya, untuk LDL yang tinggi dan HDL yang rendah. Kemudian kalau misalnya yang tinggi adalah TG, trigliserida, ini juga bahaya, dia nggak larut air, ya, dia lemak. Akibatnya apa? Si TG ini sebenarnya yang melarutkan ada si HDL, jadi HDL ini kerja banyak. Selain melarutkan LDL, melarutkan TG dan melarutkan kolesterol total. Kalau TG-nya yang tinggi, bukan diberikan statin, tapi diberikan golongan fibra. Fenofibrat. Fenofibrat, gemciprozil. Itu ya, karena dia beda kerjanya. Jangan karena TG-nya tinggi kasih statin, semua kasih statin beda. Yang turun adalah LDL-nya, sementara TG-nya tetap tinggi, sama aja. Jadi lihat profil kadar darah pasiennya. Apa yang tinggi? LDL yang tinggi, berikan statin, gitu ya. Ternyata dua-dua yang tinggi, berarti berikan statin sama fenofibrat. Kalau TG yang tinggi, kemudian LDL yang tinggi, ya udah berikan dua obatnya, statin dan fenofibrat. Gak bisa dipisah. Kemudian kalau misalnya TG-nya tinggi, LDL-nya normal, ya udah berikan fenofibrat aja, gitu. Paham ya? Kemudian ada lagi namanya kolesterol total. Nah, ini yang sering dilakukan orang. Biasanya kalau untuk melihat LDL, HDL sama TG itu kan melalui lab. Harganya kan mahal, sampai jutaan. Kadang kan orang nggak mau kan, pakai strip aja di apotek kan, cuma 35.000. Tapi di strip itu nggak terdetek LDL, nggak terdetek TG, nggak terdetek HDL. Yang terdetek adalah kolesterol total. Ya. Nah, kalau kolesterol total, lini pertama pengobatannya menggunakan statin. Makanya kalau misalnya orang kadar kolesterol tinggi, Pak, Bapak ini kolesterolnya tinggi gitu ya. Tapi nggak tahu kolesterol apa yang tinggi, ya kan? Iya. Kita nggak tahu LDL kah, kolesterol apa namanya TG kan, atau HDL nggak tahu. Yang penting terdetek di strip itu ada kolesterol. Kolesterol itu banyak, ada kolesterol HDL, kolesterol LDL, ada kolesterol TG. Tapi kalau di strip ya kolesterol total aja. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien kalian, misalnya di apotek kalian punya jasa strip, gula, asam urat, kolesterol, ya, Pak ini asam kolesterol Bapak tinggi, ya, kolesterol tinggi. Dimulailah dengan obat statin 1 kali 1, ya, bisa 5 gram, miligram sampai 10 miligram. Atorvastatin atau simvastatin. Tapi kalau saya sarankan pakailah atorvastatin, ya. Kalau simvastatin efek sampingnya lebih banyak, tapi efek terapeutiknya sedikit dibandingkan dengan atorvastatin. Atorvastatin efek sampingnya sedikit, tapi efek terapeutiknya tinggi. Makanya harganya juga lebih mahal. Ada harga ada barang dong, kan? Lipitor ini isinya apa Lipitor? Atorvastatin. Oke. Jelas ya pemberian ini ya. Nanti kan kalian misalnya dapat kasus nih kan penyakit jantung koroner, pasiennya dikasih apa, golongan apa, lihat yang paling tinggi itu apa, gitu. Sesuai nggak dia? Apa? Gula darah. Yang glukosa untuk lihat apa? Diabetes. Diabetes ya. Berapa kadar glukosanya? Kan glukosa darah puasa. Kalau dia habis makan berapa dia? Kalau dia diabetes di atas 30. di atas 200 ya. Namanya ini preprandial ya. Kalau nanti kalau kalian magang di rumah sakit atau PKPA, apoteker, itu bukan gula darah puasa disebut di rekam medik ya, tapi preprandial. Pre itu artinya sebelum, prandial artinya makan. Jadi sebelum makan berarti puasa, gitu ya. Kalau dibilang preprandial berarti gula darah puasa. Kemudian ada namanya kedua postprandial, gula darah setelah makan. Nah beda dia. Kalau sebelum makan dia harus segini kadar normal. Kalau setelah makan jangan sampai 200 ke bawah, gitu ya. Berarti kalau dia di atas 200 berarti ada bermasalah sama insulinnya. Tapi kalau dia tetap di antara 100 sampai 200 berarti insulinnya masih bagus. Ya, bisa mencerna glukosa gula yang ada pada mana. Oke. Kemudian ada asam urat. Ini untuk menyelesaikan penyakit apa? Urik acid. Asam urat untuk menyelesaikan penyakit apa? Urik acid asam urat. Asam urat itu bukan penyakit. Iritasi. Dia parameter. Kesemutan bisa. Nah, untuk melihat apa asam urat? Jangan bilang, oh sakit apa asam urat? Asam urat itu parameter. Oh, malu aja.
aduh ibu sakit asam urat gitu. Asam urat itu parameter. Masa aduh ibu sakit glukosa gitu bilangnya. Kan? Sakit diabetes orang bilangnya. Nah, parameternya glukosa. Nah, kita sering salah di sini kan? Iya. Ibu sakit asam urat lah. Masa parameternya juga sakit? Sakit apa ya? Hiperurik acid. Bukan. Apa lagi? Hiperurik acid. GOAT. Oh. Nah, GOAT. Jadi untuk menentukan GOAT itu lihat kadar asam urat. Goat. Gua UT. Bukan kamu. Ya, GOAT ya. Komplikasi dari GOAT adalah osteoartritis. Nanti kita akan bahas di pertemuan. Goat apa? Peradangan sendiri. Jadi asam urat itu dia harus dibuang lewat urin. Ya. Harus dibuang lewat urin. Tapi kalau ada masalah pada fungsi ginjal, dia akan diserap lagi. Akhirnya sel bakteri itu ingin ngebelah. Dia sudah ambil si asam folat dalam tubuh kita, dia ingin ngebelah, dia ingin membuat protein baru untuk membuat anaknya, untuk berkembang biak dengan cara ngebuat protein baru. Protein itu dibutuhkan untuk pembentukan sel. Jadi sel bakteri dibentuk dengan protein baru. Bagaimana bakteri ini ngebentuk protein baru? Sama seperti tubuh kita juga, sel kita, dengan cara prosesnya transkripsi, translasi, dan pembentukan protein. Dimulai dari transkripsi. Transkripsi itu adanya di DNA. Tahu kan DNA yang double helix? DNA double helix. Masa lupa, apa dan terlalu ini. Gini, DNA double helix. Tahu kan? DNA double helix. Nah, ketika di inti DNA double helix ini dipecah menjadi single helix, kan kayak gini prosesnya. Nah, gini terus ya. Double helix namanya. Double. Nah, di DNA proses transkripsi jadi dipisah jadi satu. Ini single helix. Di sini ada A, U, ini G, ya. A itu adenin, ini ya pasangan. CG. U, silosin. Nah, ini dia. Ini G. Nah, ini ya. Nah, ini susunannya. A pasangannya T. Nah, yang tadinya double helix jadi single helix. Ini adanya di inti, di DNA. Kemudian ini si single helix ini akan dibawa kemana? Ke RNA untuk proses translasi. Proses translasi. Yang dibawa namanya siapa? tRNA. Yang ngebawa ini namanya tRNA atau singkatannya transport RNA. Jadi dia yang ngebawa ini dari inti ke RNA. Di RNA sudah nunggu si strip UNit 30. Ini cetakannya kan? Ya. Ini cetakannya. Dia sudah nunggu. Nanti yang ini datang bergabung sama yang subunit 30. Cetakannya apa di sini? Datanglah subunit 50 tercetak sama yang di bawah 30. Ketika udah jadi cetakan, jadilah protein baru. Begitu seterusnya. Jadi protein baru. Jadilah bakteri yang berkembang biak. Makrolida menghambat di subunit 50. Pertanyaannya, kalau yang atas dihambat bisa terjadi cetakan nggak? Enggak, bakterinya mati. Jelas? Ini di atas itu subunit 50. Jadi dia menghambat di subunit 50 supaya nggak berikatan atau tidak terjadi cetakan terhadap subunit 30. Kalau ini dihambat, ini nggak terjadi cetakan, nggak akan terjadi protein. Dia nyetak terus ini, sampai sini nyetak terus. Makanya ada namanya start codon. Ya, dia start. Nanti terakhirnya dia stop. Stop codon. Kalau ketemu AUG, berarti dia start. Ya, stop. Nanti terakhirnya ketemu lagi AUG juga, berarti dia stop. Ada unsur UGA atau AUG, dia start, kemudian ketemu lagi AUG, dia stop. AUG. Pokoknya intinya ketemu AUG, terakhirnya AUG, dia stop. Ketika dia start, awalnya apa? AUG. Stop. AUG juga. Jelas? Ini kan di balik-balik juga apa yang penting AUG gitu ya. Kalau ini kan ACC, ini kan CGC. Intinya ada AUG. Terakhirnya. Ketika ketemu AUG dia start, ketika
Dia lagi dia stop. Harus seperti itu, tubuh kita juga seperti itu. Ya, kalau dia nggak stop terus, dia nggak stop, dia tetap lanjut, maka itulah terjadi penyakit kanker. Jadi penyakit kanker itu terus mencetak terus, akhirnya apa, terbentuk sel-sel massa sel jadi tumor jadi kanker. Makanya tubuh yang sehat itu ada stop codon, dari stop codon sampai dia stop codon. Start. Nah, Stop. Start cordon. Stop cordon. Stop codon. Dari start sampai stop, ya. Start. Nah, jadi kalau bakterinya itu ingin ngebelah, ingin ngebentuk protein, dihambat yang 50, bisa nggak dia? Nggak bisa kan? Ya. Makanya si makrolida kerjanya dihambat di sini. Akhirnya bakterinya nggak bisa berkembang, dia mati. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Obatnya bisa dilihat sendiri tadi ya. Apa aja nih obatnya? Kanamisin, eritromisin, azitromisin, Klorotermisin. iya, gindaมิsin, ya. Kanamisin, klorotermisin. Nah, Kanamisin. Obat-obat itu eritromisin ini dia spesifiknya terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Makanya kalau misalnya kalian batuk-batuk terus, gatal ya kan, kemudian berdahak sampai kena bronkitis, pasti diberikan dokter eritromisin. Klorotermisin. Ya kan? ya. Kayak kalau waktu orang kena COVID dulu dikasihnya apa? Azitromisin. Azitromisin. Nah, itu dia. Karena di sistem pernapasan dia kerjanya di situ. Klorotermisin. Spesifik dia. Gitu. Ini ya, bakterinya ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Kemudian ada lagi kerjanya di subunit 50, sama seperti makrolida. Itu golongan chloramphenicol. Bukan. Ya, dia sama kerjanya di subunit 50 juga. Ya, contoh obatnya chloramphenicol, thiamphenicol, ya. Ini golongan obat chloramphenicol. Dia fungsinya untuk apa? Ini dia digunakan untuk penyakit pneumonia yang parah pada anak-anak. Pneumonia asma yang parah ya. Kemudian ini kan injeksi ya. Kalau oral kita lihat di sini dia digunakan untuk tifoid fever. Apa itu? Demam Tifoid. Ya. Tipper. Dia digunakan untuk demam tifoid tipes. Yang oral kan ini oral. Nah, kalau dia tipes itu diberikan chloramphenicol kan sediaannya 250 ya. Maka diberikannya 4 kali 1. Kalau nggak mau minum 4 kali 1, boleh diberikan yang kakaknya namanya thiamphenicol. Thiamphenicol itu 500, berarti diminum 2 kali 1. Ya. Tapi ini nggak boleh diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Nanti bayinya bisa terkena penyakit baby Gray syndrome. Iya, oh iya. Warna abu-abu bayinya. Ya. Jadi kalian kan Krishna. ibu kan. Jangan sekali-sekali berikan ibu hamil chloramphenicol ataupun ibu menyusui chloramphenicol. Nanti bayinya bisa kena baby Gray syndrome dan parahnya adalah ibunya bisa terkena anemia aplastis, kekurangan darah yang sangat hebat. Ya, anemia aplastis itu pengobatannya dengan transfusi darah. Nggak bisa lagi pakai suplemen penambah darah. Makanya hati-hati penggunaan chloramphenicol. Ya, makanya ini dipantau penggunaan chloramphenicol. Jelas? Jadi kalau misalnya ada ibu hamil kemudian dia kena tipes, obatnya apa? Apa? Ada kok. Dia kena tipes. Metronidazole sama azitromisin. Metronidazole lagi. Amoxicillin. Ibu hamil. Amoxicillin. Nah, itu dia. Golongan penisilin ya. Kalau namanya penisilin boleh cephalosporin. Ingat kategori obat untuk ibu hamil itu ada. Berilah yang kategori A atau B. Ya. Oh, B ini. Oh, Jadi B. kalau untuk ibu hamil dia pemberian untuk penyakit tipes. Tadi kan saya bilang penisilin kan bisa untuk infeksi saluran cerna kan tadi. Makanya bisa diberikan untuk orang kena tipes ibu hamil. Kategorinya B boleh diberikan. Jangan chloramphenicol. Lah Pak kan chloramphenicol untuk tipes. Benar, dia untuk tipes, tapi ini pasiennya spesial. Ibu hamil. Jangan diberikan chloramphenicol, nanti anaknya bayi jadi kelabu. Warnanya abu-abu kan? Tak boleh. Ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Ini 50 ya. Iya. Kemudian kita masuk yang lebih kuat lagi, yang glukosida. Kalau tadi dia nunggu datang, kemudian dihambat, ini kan dia datang nih. Nih, datang dia kan yang dari sini tadi. Kan saya bilang tadi. Dia kan dia datang nih dari IP.
jadi subunit 50 kan dihambat sama si makrolida, nggak bisa terbentuk dong. Kalau yang ini ya dihambat tuan rumahnya. Tuan rumahnya dihambat, yang datang bingung mana ini tuan rumahnya, nggak ada. Akhirnya nggak terbentuk juga si protein. Jelas? Ada pertanyaan? Lihat ini. Dari start kode AUG, stop kodenya AUG gitu. Ya. Jadi dia seperti ini. Ini cetakan terus nih, cetakan terus sampai dia stop. Ketemu stop berakhir selesai. Jadilah protein. Jadi ketika dia cetakan dia sekali 3 ya, cetakan gini, ngeklop 3 terbentuklah namanya asam amino metionin, glisin, serin, Bisa tahu rosin, pengobatan tiorin. substitusi Kalau sudah menghapus di stop, bawah. berarti asam amino tadi dikumpulkan jadilah protein. Jadi kan protein itu terbentuk dari asam amino. Asam amino. Jelas ya? Jadi sebenarnya ini pembentukan asam amino dicetak, asam amino ini terbentuk glisin, disimpan. Kemudian prolin disimpan. Nanti ketika sudah stop, dikumpulkan yang tadi dibentuklah protein. Nah, protein itulah yang membentuk sel. Kalau tuan rumahnya dihambat, bisa nggak dia nyetak? Nggak bisa. Makanya dia lebih kuat daripada makrolida. Ya, dia menghambat di subunit 30. Nama obatnya aminoglikosida, golongan obatnya aminoglikosida. Cari apa nama obatnya? Setomisin, kodamisin. Nah, itu dia. Ya, gentamisin. Gentamisin lihat tuh, kuat dia. Makanya ada yang salep mata, Iya, ya kan? Iya. Salep kulit juga ada kan? Iya. Gentamisin, injeksi juga ada. Tahu Kemudian- ada penyumbatan bisul. Hah? Iya, bisul kan? Gimana? Gimana? Masih. Kamu bisul kan? Gimana tahu? Ini katanya Pak. Gimana Kumaha? bisa tahu kalau ada Ah. penyumbatan di sub 30 atau 50? Oh, saya kira bisulan. Bisa tahu kalau ada Penyumbatan. dia penyumbatan. Apa itu tuh? Bisa tahu dia kerja di subunit 30. Iya, Iya. sama Ada 50. peneliti ya udah. Tuh penelitian jawabannya penelitian. Bedah bakterinya diambil, itu DNA-nya. Gimana proses mereka itu membelah? Gitu ya. Bagaimana mereka proses membelah? Lihat, oh ternyata dia membelah proses seperti ini. Coba kita kasih aminoglikosida. Contohnya gentamisin. Oh ternyata gentamisin menghambatnya di subunit 30. Kemudian dikasih si eritromisin. Oh ternyata kerjanya di subunit 30. Jadi ada penelitian sebelum obat itu dipasarkan. Ini penelitiannya 100 tahun yang lalu begitu. Jadi ke manusia itu dia butuh dari ke hewan dulu, lihat toksisitasnya dulu, kemudian lihat parameter farmakokinetiknya dulu, baru ke manusia. Manusia pun butuh waktu 20 tahun. Klinik fase fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Setiap fase itu 5 tahun. Gitu ya. Nah, jadi sebelum obat itu ke manusia dia diuji dulu. Panjang ujinya ya. Makanya kalau orang udah mendapatkan obat, itu yang nemukannya udah mati biasanya. Ya. Makanya kalian lihat orang yang dapat Nobel, itu orangnya udah mati. Ya, yang dapat Nobel itu. Oke ya, jelas? Nah, ini aminoglikosida, obatnya tadi ya. Coba jelasin apa aja obatnya? Nih. Streptomisin, Terus? kanamisin, Nah, gentamisin. Makanya ini diberikan untuk Neomisin. TBC, streptomisin. Iya. Semakin kuatnya. Streptomisin itu tambahan dari 4 FGC, tambahan dari 4 obat TBC, streptomisin. Kalian lihat lah, streptomisin itu untuk obat TBC. Karena dia kuat, gitu ya, golongan aminoglikosida. Oke, kemudian apalagi yang kerjanya di subunit 30 ada lagi namanya golongan tetrasiklin. Tetrasiklin. Ya, golongan tetrasiklin. Ada tuh Om. Ayak ya. Ada kan? Ada. Tetrasiklin itu contohnya adalah obat tetrasiklin, oksitetrasiklin, doksisiklin. Nah, itu golongan tetrasiklin. Doxycycline. Ya, dia gunanya untuk apa? Pertama pengobatan sifilis, tahu kan sifilis kan? Tahu. Kemudian pengobatan pneumonia, ya. Kemudian pengobatan untuk tetanus, ya, diberikan tetrasiklin. Jadi dia kerjanya menghambat di subunit 30S, sama seperti si aminoglikosida. Oke, jelas ya? Jelas ya? Kalau ada gambar kan gampang kan? Coba kalau saya jelaskan pakai buku itu, ini saya slide-nya matikan, bisa nggak kalian menghayalnya? Sehingga
Nah, ribet bikin gambar ini. Ya, tapi juga Pak, gambar juga bingung Pak. Lo kalau saya jelaskannya tulisan semua gitu, Sama aja. sama aja. Nobel itu. Ya. N. Jadi gambar ini adalah ringkasan di buku itu saya ambil. Tuh, Ya. itu om. Jadi buku itu saya jadikan gambar Oh. supaya kalian bisa paham. Kalau tulisan semua, ya bingung kalian tidur ya kan? Ya. Oke, ada pertanyaan? Om, Enggak. enggak. Oke. Selanjutnya adalah yang lebih kuat lagi. Tadi kan kita pemberian antibiotik dari yang rendah ke yang kuat kan? Iya. Selanjutnya adalah golongan yang kedua, fluoroquinolone. Cari fluoroquinolone. Apa Kloroquinolone. antibiotik lainnya? Fluoroquinolone. Nah, contohnya cari ya. Fluoroquinolone ini kerjanya dengan cara menghambat DNA girase dan topoisomerase. Ini lihat, ini namanya DNA double helix yang tadi saya bilang. Double kan ya? Iya. Double helix ini namanya. Warna merah, merah biru ya. Kemudian DNA double helix ini mau dirapikan sama namanya DNA enzim DNA girase. Dia ingin ngebelah ya. Ini kan DNA-nya mau ngebelah jadi dua itu. DNA-nya ngebelah jadi dua supaya terjadi sel yang baru. Ketika dia ingin ngebelah menjadi dua sama DNA girase, dihambatlah sama si fluoroquinolone. Akhirnya apa? DNA-nya rusak. DNA bakterinya rusak ketika ingin ngebelah. Akibatnya bakterinya mati. Sel dead. N. Makanya ini lebih kuat. Ya, lebih kuat. Sebelum dia pecah, kan tadi dia ingin pecah kan, jadi single helix kan, Iya. dihambat dulu sama fluoroquinolone. Jangan sampai Hmm. dia sampai ke air kan. Akhirnya dia mati, Mati. rusak dia. Mungkin ada. Tadi kan dia ingin transkripsi kan, jadi single helix. Sebelum dia menjadi single helix, dihancurkan dulu sama fluoroquinolone. Jelas? Fluoroquinolone itu menghancurkan si DNA girasenya. Karena yang membuat dia single helix adalah si DNA girase. DNA girasenya dihancurkan, akhirnya DNA-nya jadi rusak, mati. Makanya dia kuat. Ya. Nah, golongan protonolonnya apa obatnya? Nah, terus apa lagi? Ciprofloxacin. Lepo. Ciprofloxacin, Lepo. levofloxacin, norfloxacin, norfloxacin, amifloxacin, levofloxacin, ya belakangnya sasin. Dan dia nggak boleh lebih dari 1000 mg per hari. Bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal akut. Ya, karena dia bisa meningkatkan serum kreatinin darah. Si ginjal diwarin. Fluoroquinolone ini dia diberikan untuk penyakit sistem pernapasan atas. Bisa. Sistem pernapasan. Contohnya apa? Dia juga bisa diberikan untuk pasien yang sudah resistensi obat TB. Misalnya nih pasien sudah resistensi rifampicin, ethambutol, dragenamid, isoniazid, maka pemilihannya adalah pemberian golongan fluoroquinolone. Diberikanlah levofloxacin. Ya, karena semakin kuat ya dia. Kan? Oh, ini. Mycobacterium kan. Kemudian dia juga bisa diberikan lini pertama untuk penyakit ini. Urinaria tract infection atau singkatannya infeksi saluran kemih. Ya, infeksi Prostatis. saluran kemih. Kemudian bisa infeksi jaringan lunak, ya, infeksi jaringan lunak dan Join for gastrointestinal infeksi, diare, diare. tipes, sering diberikan ini. Ingat, ini nggak boleh diberikan pada ibu hamil, ya, nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Kemudian ini juga nggak boleh diberikan pada anak-anak, ya, nggak boleh diberikan pada anak-anak. Ini memang obatnya untuk lini pertama ISK ya. Kalau ada orang ISK masuk ke rumah sakit didiagnosa, misalnya dia ada pasien nih datang ke rumah sakit dengan keluhan kolik renal, nyeri pada renal, pada Tulang belakang. bukan tulang belakang, pinggul ya, di belakang. Itu disebut dengan kolik renal. Ketika didiagnosa, hasil lab darahnya leukositnya tinggi, kemudian dia demam, urinnya warna coklat, maka sudah dipastikan dia mengalami urinaria tract infection atau ISK. Maka pengobatan pertama adalah memberikan drip ciprofloxacin.
Tahu drip kan? Tahu. Injeksi cepat intravena pakai botol 500 mg. Drip ciprofloxacin langsung diberikan ya. Oke. Tapi pertanyaannya, kalau ibu hamil terkena ISK dikasih apa? Ibu hamil terkena ISK dikasih? Enggak tahu. Yang tadi yang bilang tadi apa? Oh, metronidazole. Oh, Golongan penisilin. metronidazole. Golongan penisilin. Kalau sama ajit, Nah, kalau digabungin sama azitromisin, azitromisin kan nggak spesifik terhadap ISK. Boleh azitromisin diberikan, tapi untuk ibu hamil boleh azitromisin kategorinya B, tapi dia bukan untuk lebih spesifik terhadap ISK. Ya, kalau misalnya amoxicillin biasa digabungi sama ini ya, asam klavulanat, makanya nama amoxiclav. kelapa. Asam klavulanat. Kan namanya amoxiclav. Nah, kalau nggak mempan amoxiclav tadi, boleh diberikan ganti golongan cephalosporin untuk ibu hamil yang mengalami ISK. Yes. Nggak boleh ibu hamil diberikan kloroquinolon ya. Ya. Digantinya adalah golongan penisilin atau golongan cephalosporin. Cephalosporin. Sama seperti tadi ya. Ya, kalau dia tipes. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Insyaallah. Kemudian terutama kalian nanti yang pertama kalian sudah bekerja, jangan berikan antibiotik ya tanpa adanya resep dokter. Pertanyaan Pak, kenapa kami bisa berikan amoxicillin Nah, di apotek itu? Beda kasus. Amoxicillin itu adalah obat doa